Oke, kali ini saya akan coba menjelaskan cara settingan SCC Swear 30 ampere. Ini sistem yang berjalan di tempat saya. Ini dari PV. ...169 watt. Oke, kita mulai ya dari tampilan awal. Tampilan awal dia akan menunjukkan jam. Terus kalau kita tekan bawah, dia voltase baterai. Tekan lagi, dia dari PV 16 volt 12 ampere. Disertai ada indikator ini artinya sedang mengisi, dan ini adalah lambang atau logo beban, jadinya beban sedang berjalan ya. Ini saya bebannya lagi jalanin inverter. Ini output ke inverter, masuk ke sini. Ini bebannya 145 watt. Di sini 166 watt. Oke, kembali ke SCC nya. Kalau kita tekan atas, dia kembali ke menu sebelumnya, yaitu voltase baterai dan indikator charging. Oke, selanjutnya kita tekan ini ampere dan voltase. Kita tekan lagi ini daya yang dihasilkan oleh panel surya kita. Di sini saya pakai 320 WP. Ini dapat 176 watt di sini. Ini saya ada dua, pakai wattmeter 2. Yang ini ke baterai. Jadi dia ngecas baterai 23 watt, 1 ampere 13 volt. Yang satu lagi kepake ke inverter 163 watt. Jadi istimewanya, kelebihan ya, bukan istimewa sih, kelebihan SCC ini sebenarnya tanpa baterai pun dia bisa langsung direct ya ke inverter. Dari PV dia bisa langsung ke inverter. Ini jadi kalau pakai baterai bebannya jadi kebagi ya. Misalnya kita panel surya dapat 178, kalau emang beban cuma 145 atau 143, jadi beban ke inverter, dan kelebihannya dia masuk ke cas baterai. Oke, tapi kalau tekor ibaratnya lebih banyak bebannya dibanding output dari PV nya, dia akan minjem dari baterai. Jadi intinya dia bisa kerja bareng gitu loh, nggak beban ke baterai aja. Saya untuk pengkabelannya ini ke inverter saya masukin ke beban ya, ke load sini. Jadi saya nggak ngambil dari baterai. Dari baterai sini saya masukin ke wattmeter ini, terus ke baterai ini untuk mengetahui pengecasannya masuk berapa watt dan berapa ampere. Dan dari beban ini, beban SCC, output beban SCC saya masukin langsung lewat ini dulu, wattmeter, biar ketahuan outputnya berapa, lalu masuk ke inverter, dan dari inverter dia masuk ke sini. Oke, inverternya ya. Ini baterainya. Ini baterainya tuh kan kepake hanya 8 watt. Tegangan 13,2, hanya kepake 9 watt saja. Sedangkan di sini outputnya 142. Output dari SCC 181, akhirnya yang masuk ke inverter 162, yang isi baterai 34. Ini kondisi siang ya. Ini saya jam 11.13 siang dapat seginilah. Oke, kita balik lagi ke SCC nya. Kita tekan sekali lagi, jadi yang atas ini tombol kembali ya. Ini kembali ke menu sebelumnya, yang ini kembali maju ke menu berikutnya.
Oke, setelah menu ini adalah settingan untuk baterai ya, cut off baterai. Kita mau setting berapa? Cara settingnya kita tekan tombol ini, yang lama. Dia balik lagi, sorry. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi untuk ini kita tekan ini yang lama, ntar dia kedip. Ketika kedip, nah itu bisa kita naikin turunin, mau setting berapa. Kalau saya di 14,0, kalau sudah ya didiemin aja, dia ntar ngeset sendiri. Atau kalau mau langsung kita tekan ini sekali. Nah ya ngisi, ntar balik lagi ke menu awal. Kita balikin lagi tadi sampai ini tegangan cut off baterai ya, jadi batas chargingnya di 14,0. Ini sampai berapa ya, coba kita lihat. Sorry oke, coba kita setting, tahan. Kita coba maksimalnya sampai berapa sih? Oh, maksimal di 15. Oke, 15 volt. Minimalnya minimum di 13 volt. Maksimal 15, minimum di minimum 13, maksimum 15. Saya setting di 14 saja. Oke, selanjutnya, nah ini cut off batas bawahnya bisa setting di 11,2. ini tiap baterai beda-beda ya, saya pakai Live PO4, bisa setting di 11,2. cara settingnya sama. Oke, balik lagi. Bentar. Ini tahan lama. Oke, dia kedip. Ini kita mau setting berapa ya? Maksimal coba. Saya 11,2. Oh, batas bawahnya di 12. Batas paling rendahnya di 9 volt guys. Jadi rentangnya cukup jauh ya. Lumayan nih. Kalau saya tadi di 11,2 aja. Jadi ketika tegangan baterai di 11,2, supply dari beban ini SCC ke inverter akan terputus. Oke, selanjutnya ini reconnect ya. Jadi ketika baterai sudah terkuras, terus dia ngisi dan di voltase 12,8, dia akan terhubung kembali ke beban. Cara settingnya sama. Tahan yang lama berapa detik, tadi ya kedip, baru tinggal kita naikin atau turunin. Kita bisa setting maksimal 13,5, minimal di 11,5, jadi rentangnya 2 volt. Oke, saya tadi di 12,8 aja, 13 aja deh. Oke, 13 volt. Oke, selanjutnya ini menu itu ya, beban. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Nah, ini kedip. Jadi pilihannya nih, ini dia beban akan hidup jam 18 sore dan akan mati jam 6 pagi. Terus kalau ini settingan jam, kita mau hidupin bebannya berapa jam, 18 jam, berapa jam kita bebas. Ini kalau dikurangin
18, kita pencet lagi. Nah ini mati bebannya, kita nyalain lagi. Oke, nah ini kita off, kita pilih off. Kalau ini kita manual ya, bisa kita matiin, hidupin dari sini bebannya. Ini beban mati, ini beban hidup. Nah kalau hidup, inverternya nyala kembali. Oke, jadi intinya yang tadi itu buat setting beban ya. Nah ini yang tadi pilihan ini pilihan lagi. Nah ini hasil dari panel surya ke baterai atau ke inverter, udah menghasilkan 290 ampere hour. Nah ini atasnya ada tulisan load, berarti dari SCC ini yang terpakai ke beban sudah sebanyak 197 ampere, jadi masih surplus ya. Ini pendapatan 290, ini pengeluaran baru 197. Oke, menu berikutnya ini settingan jam, kita tahan lama. Oke, kedip, tinggal dinaik turunin aja mau jam berapa. Kalau udah ya tekan sekali, kita pindah ke menit, tinggal setting aja. Oke, berikutnya nah ini yang tadi yang menurut tadi, di sini kita bisa custom lagi. Kita tahan ini, tahan lama. Nah ini kita mau hidupin jam berapa nih bebannya hidup buat inverternya. Misalnya kita setting otomatis ya, saya lakukan ini berarti jam 5 sore dia akan on. Sini logo on. Nah ini saya setting jam 6, saya pencet lagi. Nah ini menitnya mau menit berapa. Sorry, nah ini menu off nya, jadi dia akan mati jam 6 pagi hari berikutnya. Jadi start jam 6 sore, ntar dia mati otomatis jam 6 pagi. Tapi ya kita harus cek juga ya baterai kita mampu nggak gitu loh. Kalau saya sih dibikin manual aja ya, jadi saya kalau butuh aja makainya. Oke, menu berikutnya, nah ini settingan buat lampu ya, lampu ini nih, lampu kecil. Nah ini saya buat di sini nih. Nah ini settingannya lampu DC ya, jadi output ini outputnya DC. Dia akan selalu, walaupun kita pakai main di 24 volt atau 12 volt, tegangan di sini dia ada 3, 9 volt, 10,5 dan 12. Oke, kita coba ya. Di sini ada tulisannya AM atau PM. Di sini ada waktu 12 sampai 12. Oke. Kita coba. Ya ini logo lampunya, kita tekan sekali. Nah, kita lihat di sini kalau kita tekan, kalau menyala, nah nyala. Nah ini tegangannya 9 volt, jadi dia ini lampu DC ya, dia 9 volt, dia paling rendah ini. Nah ini indikatornya ini nih, garisnya 1. Kalau kita tekan sekali lagi, dia naik ke 10,5. Nah itu garisnya 2 dan lampunya lebih terang lagi. Kita tekan sekali lagi, dia garisnya jadi 3 dan di sini 12 volt. Oke, dan ini lampunya full ya, jadinya terang banget nih. Kita tekan sekali lagi, dia mati. Oke, itu aja sih menunya, simple pokoknya, gampang, dan remnya lumayan pakem.
Apalagi ini jam 11.23. Tegangan baterai ini ampere kV ampere 13,8 13,9, tegangannya 15,6. Ini daya yang dihasilkan dari PV 180. Oke, jadi untuk yang beban ini ya, load, dia ngikutin sistem yang kita pakai. Kalau kita pakai 12 volt berarti otomatis di sini juga 12 volt outputnya. Tapi untuk yang lampu di sini, dia mau kita pakai 12 volt atau 24 volt, sistemnya di sini tetap outputnya 9 volt, 10,5 dan 12 volt. Jadi untuk beban ini tergantung kita pakai sistem ya. Kalau kita pakai ini kan karena 30 ampere, berarti kalau kita pakai sistem 12 volt berarti beban yang bisa di cover oleh SCC ini berarti 12 volt dikali 30 ampere, sekitar 360 watt ya. Jadi mau inverter kita 1000 watt 2000 watt, tapi karena kelimit dengan tegangan baterai, jadi outputnya tetap di 360. Di sini saya pakai inverter 1000 watt dari Tupperware. Ini maksimal cuma 500 watt ya. Ini kalau dipakai buat Magicom dan segala macem, dia akan cut off karena cuma 12 volt, dia maksimal cuma 360. Tapi kalau saya langsungin ke aki, dia masih kuat sampai 450 wattan. Tapi beda cerita kalau saya pakai sistem 12 volt, otomatis dia maksimal menjadi 24 dikali 30, sekitar berapa ya, 24 kali 3, 24 48, sekitar 724. Jadi bisa maksimalin inverter kita ini. Jadi kalau kenapa saya connect ke sini, supaya fitur cut off yang tadi kita setting itu bisa kepake. Kalau kita langsung ke baterai, kita mau nggak mau buat cut off baterainya harus pakai LVD. Nah, buat apa? Karena di SCC ini sebenarnya udah ada, semua SCC itu ada gitu loh. Cuma kenapa sih juga bingung kalau di komunitas itu kebanyakan kok ngambilnya dari baterai gitu loh. Padahal ya kita bisa maksimalin SCC kita gitu. Termasuk yang SCC sejuta umat itu pun sama gitu loh. Yang bedain cuma di sistemnya aja. Kalau kita pakai baterai 12 volt otomatis maksimal cuma 360 watt output dari SCC nya. Sebenarnya dia cuma nge-bypass aja gitu loh. Sebenarnya sama, ini terhubungnya ke baterai gitu loh, tapi dia melalui LVD bawaan SCC nya. Jadi kalau kita beban inverternya kita lewatin SCC kita, otomatis LVD nya jadi kepake. Kalau kita ngambil langsung dari baterai, emang sih bisa full ya, full dari ampere baterai, tapi fitur LVD bawaan SCC nya jadi nggak kepake. Mau nggak mau kita harus beli LVD eksternal gitu sih. Oke, saya kira cukup ya setting MPPT Sware. Oke, sekian dari saya, terima kasih.